العالم العلامة أبو حامد محمد بن الغزالي قدس الله سره رسوله وقرب ثم إلى روح سيدنا سيد المؤلف كتاب فتح القريب العلم العلامة لأبي شجاع أحمد بن حسين بن الأصبهاني رضي الله تعالى عنه ونفعنا به رسوله المقرب ثم إلى روح شيخنا وأستاذنا ومعلمينا أن الله يتغصهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفرهم ويرحمهم بدرجاتهم الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وأولهم أصحاب الدين ودنيا الآخرة سر الفاتحة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من awal Iqra Muhammad Hafid Iqra. Sekarang dua kitab ya. Sekarang dua pelajaran yaitu kitab Fathul Qarib sama kitab Bidayatul Hidayah. Kemarin berhubung waktunya tidak keburu jadi satu kitab. Sekarang sedikit-sedikit kita lanjut ke seperti biasa dua kitab ya. Untuk sementara kita aji kitab Fathul Qarib dulu mengenai tentang ilmu fikih. Untuk pembahasan dari awal, untuk membaca pertama kita persilahkan ke Muhammad Hafiz baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala summa li rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Wa ada gak? Kemarin sampai mana kemarin? Kemarin sampai watu ma'ninatu fihi, baru 6 kemarin. Sekarang hitungan yang ke-7 masih rukun sholat. Terus wasujud wal i'tidal warraf'u terus wal i'tidalu waktu ma'ninatu fihi wasujudu waktu ma'ninatu fihi wal julusu bainas sajdataini waktu ma'ninatu fihi. Udah sampai. Lanjut. Apa sah? Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sayhul malifur rimullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa fihi fid dalil amin. Terus Bismillahirrahmanirrahim. warraf'u wal i'tidalu waktu ma'ninatu fihi wasujudu waktu ma'ninatu fihi wal julusu bainas sajdataini waktu ma'ninatu fihi. Udah segitu aja sedikit-sedikit ya. Terus Farhan baca Farhan. Qala sayyidul mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tumaninatu wal iktidalu wal tumaninatu fihi wal julusu baina sajdataini wa tumaninatu fihi. Terus Farhan B baca Heru Iqra Heru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sayyidul rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin.
wa tumaninatu fihi warrafu wal i'tidalu wa tuma'ninatu fihi wasajadi sujudu wa tumaninatu fihi. Terus wal julusu bainas sajdataini wa tuma'ninatu fihi. Bareng-bareng ya. Farhan pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Terusan. Warrab'u wal i'tidalu wa tumaninatu fihi wasujudu wa tumaninatu fihi wal julusu baina sajdataini wa tumaninatu fihi. Tarjim, artiin ya. Mau pakai bahasa Sunda apa Indonesia? Sunda ya nggak apa-apa. Ya pakai bahasa Sunda aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sayyidul mu'allifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa bi'ulubi bidaraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Warrab'u jeung cengkat wal i'tidalu jeung i'tidah wa tumaninatu jeung tumaninah fi dina eta i'tidah wasujudu jeung sujud wa tumaninatu jeung tumaninah fi dina eta sujud wal julusu jeung diuk baina sajdataini diuk di antara dua sujud wa tumaninatu jeung tumaninah fihi dina eta dua sujud. Terus satu kali lagi. Tih, baca Tih. Bismillahirrahmanirrahim. Warraf'u jeung cengkat wal i'tidalu jeung i'tidal wa tumaninatu fihi jeung tumaninah tina i'tidal wasujudu jeung sujud wa tumaninatu jeung tumanina dina sujud fihi dina eta sujud wa tumaninatu jeung tumanina fihi dina eta sujud wal julusu jeung diuk di antara wal julusu jeung diuk baina sajadata ini antara dua sujud wa tumaninatu jeung tumaninah fihi dina eta di antara diuk antara sujud dua. Udah. Dengerin ya anak-anak. Alhamdulillah udah pada dibaca, walaupun nggak semuanya, karena kalau semuanya pada membaca takutnya waktunya nggak keburu juga ya untuk diterjemahkan atau untuk diartikan. Jadi seperti biasa setiap harinya itu berganti ya untuk membaca kitabnya. Nah, sekarang alhamdulillah sudah dibaca Arabnya atau kitabnya dan sudah diartikan juga, yaitu makna Arabnya ya, makna Arabnya udah dibaca walaupun dengan berbahasa Sunda ya, karena ya dimaklum juga ya, mungkin anak-anak juga belum pada lancar ya, tetapi walaupun dengan bahasa Sunda tetap kita harus lancar ya, harus tahu intinya makna atau lapad-lapad Arabnya, harus bisa mengartikan dengan bahasa Sundanya maupun dengan berbahasa Arab dengan berbahasa
Indonesia, mau dengan berbahasa Jawa juga nggak jadi masalah ya. Yang penting kita ngertinya dengan bahasa Sunda, ya pakai bahasa Sunda. Kita ngertinya bahasa Indonesia, ya pakai bahasa Indonesia. Kita ngerti juga bahasa Jawa, pakai bahasa Jawa. Gitu. Yang penting jangan kita membaca Arabnya, sama sekali kita tidak memahami, sama sekali tidak paham maksud tujuan Arabnya ini. Kan kita bukan asli orang Arab ya, kita asli orang Sunda ya, kita harus tahu Sundanya ya. Arabnya kita harus tahu juga kalimat-kalimatnya, Sundanya juga kita harus tahu karena memang kita asli orang Sunda. Jadi kemarin masih apa? Kemarin di hari Kamis ya, di hari Kamis sudah ke bab atau ke pasal rukun sholat yang jumlahnya menurut di dalam kitab Al-Qorib ada berapa? Ada 18 ya. Kalau di kitab Safinatun Najah ada 17. Kalau di sini ada 18. Kemarin sudah dijelaskan baru berapa? Baru 6. Ada yang ingat gak anak-anak? Ada yang ini gak ngerti? Ada yang hafal gak? Satu persatu yang 6 dari minggu kemarin. Reza. Kemarin rukun Islam. Kemarin rukun apa? Rukun sholat yang jumlahnya ada berapa? Kok ada 6 sih? Kemarin rukun sholat ada berapa jumlahnya semuanya? 18. Baru berapa? Baru berapa yang kemarin dibaca? Baru 6. Ya, baru 6 yang kemarin sudah dijelaskan. Ya. Baru dijadikan. Terus hafal gak yang 6 tersebut yang kemarin? Hafal gak? Enggak. Belum ketalar, belum hafal. Tapi paham ya. Ya mungkin paham cuman enggak hafal ya, enggak jadi masalah juga sih. Yang penting kita pahamnya dulu ya. Kalau mau dihafalin ya hafalin. Yang penting kita paham ya mengenai tentang rukun sholat. Sekarang Sekarang ke hitungan yang ketujuh. Cuman kemarin juga dibacanya memang baru 6 ya. Kemarin dibaca dan ya baru berapa dan? Baru 6. Kemarin dibaca baru 6. Cuman yang dijelaskannya baru 3. Ya, baru 3. Kemarin baru takbiratul ihram. Ya baru takbiratul ihram. Sebab karena nggak dibaca, nggak dijelasin semuanya, walaupun 6 juga tetap lama. Sebab kalau misalkan dengan selewat saja bisa saja ya, cuman kurang begitu paham ya, kurang begitu mengerti, nggak secara dengan contoh-contohnya. Kemarin baru 3 dibacanya, baru 6, cuman dijelasinnya baru 3. Sekarang berarti sekarang kita menjelaskan berarti hitungan rukun sholat yang keempat berarti ya, walaupun tadi memang dibaca ya warofu hitungan yang keberapa? Hitungan yang ketujuh, tetapi jangan dulu jelasin yang hitungan yang ketujuh. Tapi kita jelaskan dulu hitungan rukun Islam, rukun sholat yang keempat. Karena kemarin baru sebatas saja ya, baru selewat. Terus kemarin berarti yang keempat itu wa qiraatul Fatihati, yaitu rukun sholat itu yang keempatnya yaitu apa? Membaca Al-Fatihah, membaca surah Al-Fatihah. Ya, membaca surah Al-Fatihah. Ada berapa surah Al-Fatihah? Ayatnya ada berapa dan? 7. Ayatnya ada tuh? 7. Ayatnya ada 7. Ada 7 itu apa? Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, termasuk daripada ayat bismillahirrahmanirrahim. Ya, termasuk daripada ayat bismillahirrahmanirrahim. Kalau hitungan surat Al-Fatihah 7 ya, kalau surat Al-Fatihah hitungan 7 ayat berarti beserta surah beserta ayat Al-Fatihah beserta ayat bismillahirrahmanirrahim.
Ya, karena memang menurut Menurut Imam Syafi'i ya, menurut Imam Syafi'i bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk daripada ayat, termasuk daripada surah Al-Fatihah. Ya, menurut Imam Syafi'i. Ada juga ya, menurut siapa? Ada yang hafal nggak? Menurut siapa bahwa ayat Bismillahirrahmanirrahim itu tidak termasuk Tidak termasuk surah Al-Fatihah. Menurut siapa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak, Ja? Tahu nggak, Ja? Tahu? Ada yang udah tahu bahwa ayat Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk surah Al-Fatihah? Ada yang tahu nggak? Ya, tapi kita harus tahu ya, kalau menurut imam kita ya, menurut imam kita yaitu Imam Syafi'i, bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk daripada surah Al-Fatihah. Berarti jumlahnya semuanya ada 7. Kalau menurut imam siapa? Ada yang tahu nggak? Tahu Dan? Ya, kalau menurut Imam Malik, tahu nggak? Kalau menurut Imam Malik ya, itu juga saya alhamdulillah mutolaah. Pas saya lihat di kitab Safinatun Najah, ternyata bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu menurut Imam Malik itu tidak termasuk ayat, tidak termasuk surah Al-Fatihah, bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu. Makanya banyak juga kalau di luar negeri tuh ya, di luar Indonesia, bahkan di Indonesia juga banyak sih yang membaca Al-Fatihah itu tidak dibaca Bismillahirrahmanirrahimnya. Langsung gimana? Langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Ada gak? Pernah dengar gak? Enggak, maksudnya di daerah kampung situ atau di daerah Bogor atau daerah mana aja gitu, pernah gak dengar bahwa ada seseorang yang sholat 5 waktu, Al-Fatihahnya itu langsung ke Alhamdulillahirabbil alamin, tidak dibaca Bismillahnya? Ada gak? Pernah dengar gak? Pernah ya, banyak, saya juga pernah dengar lah. Ternyata kalau misalkan ada seseorang membaca surah Al-Fatihah ya, masih di lingkungan atau masih di daerah Indonesia ya, masih di wilayah Indonesia atau di kampung situ, ada seseorang membaca surah Al-Fatihah langsung ke Alhamdulillahirabbil alamin, tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim ya, maka sholatnya kita itu, atau sholatnya seseorang yang tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka tidak sah ya, karena seseorang tersebut mengambil mazhabnya siapa? Mazhabnya Imam Syafi'i. Ya, kalau memang seseorangnya mengambil mazhabnya mazhab Imam Maliki, ya nggak jadi masalah. Kalau kita mah ngambilnya kan ke Imam Syafi'i, maka Bismillahirrahmanirrahimnya itu wajib harus dibawa. Ya, kalau misalkan ada seseorang membaca surah Al-Fatihah, terus membaca surah Al-Fatihahnya, Bismillahnya itu disirkan, dipelankan, tidak disuarakan, membacanya di dalam hati, atau membacanya tidak dikeluarkan suaranya dengan pelan-pelan, sehingga kita juga nggak kedengeran seseorang ini, atau kita ikut berjamaah ketika si imam tersebut masih misalkan ada di daerah sini ya, tiba-tiba seseorang tersebut menjadi imam, kita ikut bermakmum ya ke seseorang tersebut. Tiba-tiba pas ketika sholat isya, Bismillahnya itu nggak dibaca, atau dibaca cuman pelan-pelan ya, dibaca nggak kedengeran. Gimana itu nasib si makmum? Sedangkan kita ngambilnya ke mazhab Imam Syafi'i. Sedangkan kalau kita mengambil ke mazhab Imam Syafi'i, Bismillah itu wajib harus dibawa setiap rakaat. Ya, ternyata ada seorang imam
apa? Membaca bismillahnya tidak dikeluarin suaranya. Gimana? Nasib kita sebagai makmum gimana? Apakah masih sah kita mengikuti berjamaah sama si imam tersebut? Yang membaca Al-Fatihah, yang membaca bismillahnya apa? Yang membaca bismillahnya tidak kedengeran, kita nggak tahu gitu. Sah nggak? Sah nggak? Gimana? Sah nggak? Nah ini tergantung niat kita atau tergantung tergantung kita menyangkanya, tergantung kita sangkaan kita gimana? Sangkaan kita bahwa si imam tersebut bahwa si imam tersebut baca bismillah apa enggak? Kalau kita beriktiqodnya, kita husnul, kita suujon ya, kita beriktiqodnya, meyakininya bahwa si imam tersebut, meyakininya kita bahwa si imam tidak apa? Tidak membaca bismillah. Kita meyakini si imam tersebut tidak membaca bismillah, padahal si imam tersebut baca bismillah, cuman dengan syir, cuman dengan pelan-pelan. Kita meyakininya sebagai makmum apa? Meyakininya bahwa si imam tidak membaca bismillah. Ya, kalau misalkan kita meyakininya bahwa si imam enggak baca bismillah, berarti kita enggak sah ikut berjamaahnya. Tidak boleh. Walaupun memang si imam itu baca bismillah, cuman pelan-pelan, enggak kedengaran. Kita meyakininya bahwa si imam itu enggak baca bismillah. Kalau kita meyakini bahwa si imam tersebut baca bismillah, cuman dengan pelan-pelan, dengan syir, tidak kedengaran, tapi kita meyakininya bahwa si imam yakin membaca bismillah, maka tetap kita sah ikut berjamaah dengan si imam yang membaca bismillahnya dengan pelan-pelan. Yaitu tergantung meyakini kitanya. Kalau kita meyakini bahwa si imam itu membaca bismillah walaupun tidak kedengaran, berarti tetap kita ikut berjamaah dengan si imam yang membaca bismillahnya pelan-pelan, masih sah. Kalau kita meyakininya bahwa si imam ini meyakininya nggak baca bismillah, ya berarti kalau kita meyakini bahwa si imam tersebut nggak baca bismillah, berarti kita jangan ikut berjamaah, berarti nggak sah. Tergantung meyakininya. Kalau terkecuali udah jelas bahwa seseorang tersebut memang dia mengambilnya Imam Maliki. Sedangkan kalau seseorang imam tersebut mengambilnya ke mazhab Imam Maliki, ya itu nggak boleh. Walaupun kita tahu bahwa si imam ini memang dia suka mengambilnya ke mazhab Imam Maliki. Nah itu mau yakin nggak yakin, kalau memang kita tahu bahwa si imam tersebut mengambilnya ke mazhab Imam Maliki, nggak bacakan imam ke mazhab Imam Maliki kan nggak mewajibkan membaca bismillah. Kita tahu memang seseorang tersebut biasanya memang mengambil ke mazhab Imam Syafi'i, memang biasanya seseorang ini tidak membaca bismillah, tidak mewajibkan baca bismillah. Kita tahu, ya kita jangan, ya kalau kita ragu-ragu sih kayak tadi, yakin membaca apa enggak, kita yakinnya baca, ya kita tetap ikut berjamaah. Yakinnya enggak, ya jangan ikut berjamaah. Terkecuali memang kita tahu bahwa seseorang si imam tersebut memang ngambilnya ke mazhab Imam Syafi'i, Imam Maliki biasanya memang jarang enggak baca bismillah, ya kita jangan. Ya kalau sama-sama imam mazhab Syafi'i, ya itu udah jelas ya, pasti membaca bismillah. Karena memang ayat Bismillahirrahmanirrahim ini termasuk daripada ayat Al-Fatihah, gitu ya. Menurut Imam Maliki bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu tidak termasuk surah Al-Fatihah. Kalau menurut Imam Syafi'i, ayat Bismillahirrahmanirrahim termasuk daripada surah Al-Fatihah. Sehingga di surat-surat yang lain juga bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu menurut Imam Syafi'i bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bukan termasuk termasuk daripada surat. Ya, kalau Bismillahirrahmanirrahim, surat-surat yang lain menurut Imam Syafi'i itu tidak termasuk. Ya, tidak termasuk. Termasuk ayat surah Al-Fatihah itu cuman di surat Al-Fatihah doang. Ayat Bismillahirrahmanirrahim, ya. Ayat Bismillahirrahmanirrahim masuknya itu ke surah Al-Fatihah. Kalau Bismillahirrahmanirrahim di surat-surat yang lain tidak termasuk ayat surah-surah tersebut. Kalau menurut Imam Maliki seluruhnya
Kalau menurut Imam Maliki seluruhnya. Bismillahirrahmanirrahim dari surah Al-Fatihah sampai ke surah apa? An-Nas ya. Sampai ke surah An-Nas dari berapa surat? Semuanya ada 100 berapa? Ayat 114 ya. Dari 114 ya sebagian ulama ada yang mengatakan berapa? 113. Surah apa yang tidak termasuk? Surat At-Taubah ya. Itu tapi kita tetap kita tahu mau ngambil yang 113 boleh. Ya kita tahulah semuanya ada 114. Berarti surat Taubah itu termasuk daripada hitungan yang ke 100, yang hitungan daripada yang 100 berapa? 14 surat, ya 14 surah termasuk surat At-Taubah. Nah, itu ya seluruh bismillahirrahmanirrahim dari seluruh surah-surah yang jumlahnya 114, kalau bismillahirrahmanirrahim masuk ke surat Al-Fatihah. Kalau bismillahnya di surah-surah yang lain tidak termasuk hitungan. Ya, tidak termasuk hitungan surah-surah tersebut. Kalau menurut Imam Maliki semuanya berikut Al-Fatihah dan seluruhnya surah-surah tidak termasuk bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat surah, tidak termasuk. Ya, kalau ada juga ulama Abdullah bin Al-Mubarak ya. Imam Abdullah bin Al-Mubarak bahwa bismillahirrahmanirrahim itu dari surah Al-Fatihah sampai ke surah An-Nas semuanya itu termasuk daripada termasuk daripada surah. Termasuk daripada surat dari surah Al-Fatihah sampai ke An-Nas bahwa bismillahirrahmanirrahim itu termasuk hitungan. Ya, kalau menurut Abdullah bin Mubarak ada di kitab Safinatun Najah dikasih tahu ya. Kalau menurut Imam Syafi'i cuman bismillah itu masuknya ke Al-Fatihah saja. Kalau ke surat-surat yang lain enggak termasuk. Kalau menurut Imam Maliki semuanya tidak termasuk. Kalau menurut Abdullah bin Al-Mubarak semuanya masuk. Ya, bismillahirrahmanirrahim semuanya masuk hitungan ke surah-surah itu. Ada yang mau nanya? Dan agar umroh gitu. No imamna nyokot ke mazhab Imam Maliki. Kalau misalkan di Mekah, ya mungkin umroh gitu. Ya, kalau misalkan lagi umroh, lagi ke Mekah ya, ke Arab Saudi, itu ya itu bisa-bisa saja, boleh-boleh saja ya. Karena kalau di Mekah itu semuanya mazhab kumpul. Ya, semuanya mazhab itu kumpul. Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, kita boleh ngambil ke mazhab apa aja boleh. Walaupun kita orang Indonesia boleh. Ya, tapi harus ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syarat tertentu, tapi ya enggak sembarangan kita ngikut, enggak. Karena adalah ilmu-ilmu tentang mazhab. Ya, kalau misalkan dijelasin sekarang karena kalau misalkan dijelaskan sekarang ya waktunya lama juga, takutnya yang lain enggak selesai ya, takutnya yang lainnya enggak keborok gitu. Jadi ntar ada ya mengenai tentang mazhab-mazhab. Ya. Kalau untuk sementara mah kita tahu dululah bahwa bismillahirrahmanirrahim itu menurut Imam Syafi'i mazhab kita masuk ke surah Al-Fatihah. Dengan sabab masuk surah Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim masuk ke surah Al-Fatihah, maka wajib setiap sholat yang 5 waktu dan setiap sholat sunnah, setiap rakaat bismillahirrahmanirrahim itu harus dibaca. Ya. Terus apalagi di sini dikasih tahu ya, kalau misalkan bahkan kita harus wajib untuk mentartibkan, jangan dirubah-rubah. Ya, Maliki yaumiddin baru bismillahirrahmanirrahim atau waladhdallin maliki yaumiddin. Jadi harus tertib sesuai urutan. Dari ayat pertama bismillah sampai ke waladhdallin ayat ke-7 harus berurutan, jangan diacak-acak. Ya, atau jangan dirubah-rubah surah Al-Fatihah. Jangan dirubah huruf-huruf tersebut. Jangan shod dijadiin sin. Apalagi
Dod dijadiin jo, itu nggak boleh. Hak kecil dijadiin hak besar. Dinasir, jangan baca jadi hak kecil. Din hak gede, hak besar. Jadi jangan, kita wajib juga menjaga huruf-huruf tersebut dari surah Al-Fatihah. Karena surah Al-Fatihah ini termasuk daripada rukun sholat. Kalau misalkan kita dirubah huruf-huruf tersebut, hak besar dijadiin hak kecil, dot dijadiin jo, ya maka sholatnya nggak sah. Ya, apalagi sampai dengan sengaja. Kalau kita tidak disengaja membaca Al-Fatihah, tidak disengaja, seharusnya itu hak besar, ternyata sama kita dibaca hak kecil. Tahu kan? Ternyata sama kita dibaca hak kecil. Kita tidak disengaja. Kita tahu bahwa ngerubah huruf itu nggak sah. Nah, itu wajib untuk mengulangi lagi. Dan jadi misalkan ente sholat, biasanya orang khusyuk ya, memperhatikan tentang makhraj. Ternyata orang kesalahan, kapohoan. Tiba-tiba pas begitu dibaca ihdina teh malah dibaca ihdinas siratal mustaqim. Dibaca dod oge malah dibaca jo, waladhdallin malah dibaca waladhdallin. Kita lupa, ya kita harus diulang lagi, tahu gak? Nah, jadi ada syarat-syarat membaca surah Al-Fatihah. Ya harus betul-betul hati-hati. Ya, Al-Fatihah 1, wajib kita untuk menjaga huruf-hurufnya, jangan sampai kita dirubah. Ya, diganti-ganti hurufnya. Harus sesuai makhraj, makhrajnya hak besar, jo, sod, sin, dod, kap, jangan dibaca kap jadi kop. Iya, klon. Ulah. Jadi wayah nanya ihdinas siratal mustaqim. Ulah, takim. Kalau kim itu mengeluarkan angin, itu jadi kap. Ulah. Ihdinas siratal mustaqim. Dihaja-haja. Pengen dirubah 2022. Kap itu pengen dijadiin, kop itu pengen dijadiin kap. Kap itu pengen dijadiin kop. Jangan, ntar jadi sesat kita. Harus dijaga ya, makhraj huruf-hurufnya itu harus dijaga di dalam surah Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu termasuk daripada rukun. Terus yang kita harus wajib untuk dijaga lagi apa? Tasdidnya. Ya, tasdidnya itu harus dijaga. Tahu gak? Jangan begini. Di ayat apa yang ada tasdid? Banyak ya, seperti di apa? Ihdinas. Nah, itu di ihdinas, di shad itu ada tasdid. Jangan baca ihdinas sira lurus. Kan tasdid itu dikejetin, tahu gak? Dibentakin, dibangetkan. Ihdinas siratal mustaqim. Terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Suara diperbagus. Tasdid dihilangkan, itu enggak sah. Jangan lagam didahulukan. Ya, tasdid enggak ke bawah. Ya, harus seimbang lah. Lagam ya. Untuk mengenakan juga ya, lagam harus kita harus pakai lagam. Terus ya tasdid, huruf-huruf dan tasdid ya kudu ke bawah gitu. Gitunya harus dijaga tasdid dan huruf-huruf dan makhraj-makhrajnya. Dan harus tertib ya dari bacaan surah Al-Fatihah. Jangan jangan dirubah-rubah. Jangan diselang-selang. Atau yang kita harus dijaga lagi ketika membaca surah Al-Fatihah, dari membaca satu ayat kita berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Siratullah sakedeung. Istirahat dulu sebentar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ayat itu gitu. Ayat. Tarik napas. Maliki yaumiddin. Sama rekori atau ke situ mah.
Tah ulah. Jadi ulah disarwakeun jeung qori. Ulah disarwakeun jeung tilawatil Quran, arek festival, arek musabaqah ulah. Jangan disamakeun. Kalau qori sih wajar. Satu ayat berhenti agak lumayan lama ya untuk Untuk menarik napas ya, untuk cari napas. Itu wajar nggak jadi masalah karena bukan sholat. Kalau ketika kita lagi sholat, lagi membaca Al-Fatihah, jangan disamakan kayak qori. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik napas. Maliki. Ulah deheureuy. Jadi harus di satu napas. Harus jangan diberhentikan terlalu lama, jangan ya. Jangan, apalagi sampai kita narik napas. Itu nggak boleh. Jadi harus seperti biasa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Biasa napas bisa napas, tapi untuk diamnya itu nggak lama gitu. Cicingnan telila. Ulah nu kok narik napas kus arek qori, maka itu oge henteu sah. Nya teu baca Al-Fatihahna. Terus yang kelimanya bahwa rukun salat itu apa sih? Ruku. Yang keenamnya tumaninah di dalam ruku. Jadi ketika ruku ada apa? Ketika ruku ada tumaninahnya. Tumaninah itu biqadri subhanallah. Yaitu diperkirakan lamanya itu seperti lamanya membaca subhanallah. Ya, misalkan kita ruku nih, misalkan gini, ya, kita ruku Nah, ketika kita ruku telapak tangan kita belum sampai ke lutut, kita udah gini, belum sampai ke lutut, udah udah berdiri lagi, maka itu nggak sah rukunya, ya. Jadi telapak tangan kita tekan antalin ke lutut. Lamanya itu ya seperti bacaan subhanallah. Cuman diatur oleh Rasulullah, oleh para alim ulama bahwa lamanya ruku itu lamanya itu seperti kita membaca subhana rabbiyal azim, ya, subhana rabbiyal azim wa bihamdih berapa kali? Yaitu 3 kali. Jadi jangan jangan begitu ruku cepat ya. Kalau misalkan gitu Allah, nah itu nggak ada tumaninahnya. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, itu nggak ada tumaninahnya. Tahu nggak? Maka nggak sah. Berarti kita menghilangkan rukun sholat yang ke-6. Karena rukun sholat yang ke-6 itu yaitu tumaninah di dalam ruku. Intinya ketika kita ruku, diam dulu sebentar. Ya, diam dulu sebentar. Ya, Allahu Akbar, diam dulu sebentar. Tahu nggak? Cuman bukan diam menghayal, tapi diamnya itu dengan kita sesuai Rasul, sesuai para alim ulama telah diatur bahwa di dalam ruku itu harus disertai dengan membaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdih 3 kali ya. Kalau mau cepatnya ruku itu dengan selama membaca atau secepat membaca subhanallah ya. Jadi jangan terlalu kecepatan. Kalau kecepatan itu nggak ada diamnya sebentar ya, maka itu maka nggak sah. Ya, nggak sah rukunya. Ke-6 ya. Wallahu a'lam. Ini waktunya berapa menit lagi nih? Berapa menit deh, Han? 15 menit deh. Langsung lah kita bidayah. Iqra. Ya, jadi kita Fathul Qorib segitu dulu ya. Meneruskan bacaan yang kemarin baru 6. Jadi sekarang alhamdulillah udah dijelasin ya. Mudah-mudahan anak-anak para paham enggak? Paham. Pada paham enggak? Paham. Para pahamnya? Paham. Paham. Insyaallah wayahna Al-Fatihah kudu hati-hati ulah gancang-gancang teu. Ulah gancang-gancang teu ruku oge ulah gancang-gancang teu. Teuing wayahna tumaninahna kudu kabawa. Insyaallah
insya Allah besok mau menjelaskan hitungan yang ketujuh yang tadi yang tadi udah dibaca ya kitabnya, yaitu tadi teh baru tadi yang dibaca warobu ya, ntar besok insya Allah dijelasinnya. Sekarang lanjut ke kitab Bidayatul Hidayah. Iqra Farhan baca. Pas takbir itu sedikit aja sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Seetik lah seetik. Rahimahullah taala. Soalnya 10 menit deh. Panapa nabi ulumi pidarain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pastakbil al-qiblat. Pastakbil al-qiblat. Pastakbil maka kudu madep anjeun. Al-qiblata kiblat. Karena menghadap kiblat. Ko iman bari nangtung muzawijan terus bari ngarenggangkeun terus bari nakoda maika dua telapak kaki anjeun antara telapak dua suku anjeun dua kaki anjeun dua kaki anjeun bihaitu la tadum muhuma kalawan sapirang-pirang sakira-kira henteu ngumpulkeun bukan anjeun henteu ngumpulkeun anjeun kana dua dampal sampean anjeun wastauqo iman atanapi bihaitsu la tadammuhuma atanapi ku sakira-kira henteu ngarapetkeun anjeun kana dua dampal sampean wastauqo iman wastawi jeung kudu nyarua naon nyarwaan ko iman jeung kudu nyarwaan anjeun naon itu teh lain wastawi atuh nyarwakeun anjeun terus jeung kudu nyarwaan anjeun ko iman bari nangtung waqra jeung kudu maca anjeun qul a'udzu birabbin nasi kana ayat bismillah qul a'udzu birabbin nas terus tahassunan karena ngajaga biha ku eta surah an-nas minasyaiton tina syaitan udah sedikit udah ya satu orang aja ya karena kalau dibaca 2 orang atau 3 orang ya takut nggak keburu jadi dihenti kaboro jadi engke isukan ente batidannya baca bidayah ya seperti biasa. Ini kemarin ya dari hari apa tuh? Dari hari Rabu ya. Dari hari Rabu yaitu bab apa? Bab adabus shalah ya. Adab-adaban tentang salat. Kemarin sudah dijelasin ini termasuk daripada masih mengenai tentang salat. Cuman ini masuknya syaratnya ya, masuk syaratnya. Termasuk daripada syarat salat ya. Kemarin bahwa ketika kita mau melaksanakan salat wajib dan mau melaksanakan salat sunnah harus bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Terus harus bersih dari najis ya. Dari najis. Tapi kalau misalkan kotor, kita kotor saja, kotor dengan tanah,
Dan misalkan ente dan baju ente atau tubuh ente nya terus naon basah misalkan tubuh ente atau pakaian kamu dan ketika mau sholat kotor, tapi kotornya kotor dengan tanah, gimana sah gak sholatnya? Sedangkan kan di sini bahwa syarat sholat itu harus bersih dari hadas dan najis dan kotoran. Gimana? Nah jadi gini ya, jadi setiap najis itu kotor. Setiap najis itu kotor. Tapi tidak setiap kotor itu najis. Tahu gak? Seperti kita udah makan es krim. Enak nih hujan-hujan gini makan es krim. Ya, enak nih hujan-hujan begini makan mie top ramen. Enak nih hujan-hujan gini makan mie sakura. Di ente biasa makan mie sakura. Ente di saking kulaparnya ente. Saking laparnya kamu di apa? Makan mie sakura. Makan mie sakura apa? Kecepetan. Takut ada yang minta. Wah, ada si Wildan. Takut dipinta nih. Sedangkan mie sakura itu 2.000 sedikit. Udah kenyang. Maka kecepetan. Begitu makan kecepetan apa? Tumpah. Apa? Air super mie sakuranya tumpah ke baju. Kotor gak? Nah itu namanya kan kotor. Ya atau kita makan es krim. Apa? Belemotan. Kotor ke baju. Kotor gak? Kan kotor namanya setiap apa? Itu kan kotor. Kotornya itu kan baik kotor terkena tanah. Ya baik kotor terkena makanan-makanan atau minuman-minuman. Itu masuknya kotor juga. Cuman itu nggak najis. Kotornya cuman kotor makanan aja. Tanah biasa aja. Nggak najis. Nah itu masih sah-sah aja ketika kita ke bawah sholat. Cuman di sini mah syaratnya harus bersih dari kotoran. Maksudnya kotoran di sini apa? Khobas di sini kotoran najis. Ya kotoran najis. Kalau misalkan kita kena tanah, tapi tanahnya memang terkena najis, ya itu najis juga. Ya. Jadi najis itu kalau misalkan kita kotor, cuman kotornya kotor najis. Kita kena tanah pakaian kita. Lihat dulu ini tanahnya kena kotoran ayam enggak? Ini tanahnya kena kotoran tiklenci itu. Ini tanahnya kena kotoran bebek tuh. Kena kotoran Manila enggak? Tahu enggak? Kena kotoran kambing letik tuh. Okay. Kalau misalkan memang ini tanahnya terkena kotoran kambing, campur, kena pakaian kita, kena kaki kita. Gini. Ya, kita habis main bola, kita habis main bola kotor. Kebetulan ini memang lapangannya biasanya itu banyak kotoran-kotoran hayam. Yaitu kecampur sama tanah itu kecampur sama kotoran hayam, itu menjadi najis. Ya, kena pakaian kita, kena tubuh kita, yaitu namanya kotor najis, ya nggak sah, gitu kan? Kemarin ya itu udah dijelaskan harus bersih dari pakaian, dari tubuh, seluruh tubuh, dari ujung kaki sampai ke ujung, dari bawah kaki sampai ke ujung rambut, dan bersih tempatnya dan menutupi aurat di antara pusar sampai ke lutut, ya itu harus ditutup aurat kita. Itu laki-laki. Kalau perempuannya itu cuman telapak telapak tangan sama muka. Kalau laki-laki mah antara pusar dan lutut, ya. Wa min satril aurati minas surrati ila rukbati. Ya. Terus sekarang tadi yang udah dibaca fastaqbil al-qiblah, yaitu syarat yang keberapa ya? Kalau di sini mah enggak ada hitungan ya. Kalau di kitab Bidayatul Hidayah bahwa syarat sholat itu enggak dipatok hitungannya. Ya enggak dikasih tahu hitungan yang keberapa-keberapanya. Kalau itu kan ada rinciannya, ada hitungan-hitungannya. Kalau di sini langsung aja. Tapi tetap ini masih termasuk syarat sholat juga ya. Jadi kita harus menghadap kiblat. Yang kita harus diarahkan kiblat itu muka kita apa dada kita? Dada. Han? Naon anu kudu dikakiblatkeun. Yang kita harus diarahkan ke kiblat itu kepala, apa tangan, apa dada? Dada aibisod Mana teh?
Alhamdulillah rabbil Nah, ay bisodrika ya ay Uzunu, bisodrika uzunu. al-kiblata. Yaitu dada kita ya, jadi dada ke kiblat. Kepala jadi patokan sah gak? Enggak ya. Tapi jangan begini, jangan mentang-mentang ini kepala enggak jadi patokan sahnya sholat. Apa namanya? Jadi nengok ke kanan, nengok ke kanan, nengok ke kiri, nengok ke kanan, nengok ke kiri. Jangan bukan nengok ke kiri. Tahu gak mentang-mentang apa? Mentang-mentang kepala ini bukan patokan, bukan arah kiblat, ya, bukan jadi patokan kiblat. Tetap ya, maka kalau misalkan kita nengok ke kanan, nengok ke kiri ketika kita sholat, ada ya kan, ada seseorang dari cerita dari kitab juga itu, seseorang yang sholatnya itu banyak nengok ke kanan, nengok ke kiri, apa ketika meninggalnya itu mukanya itu hitam. Tahu gak? Makanya itu orang yang sholat. Orang yang sholat juga, orang yang sering nengok ke kanan, nengok ke kiri, masih dikasih ajab oleh Allah. Ya ketika meninggalnya hitam. Bukan mengarang-arang saya. Tahu gak? Waktu saya mengaji, waktu sama guru saya, apa namanya, pernah menceritakan di dalam kitabnya, salah satu yang tidak dibolehkan ketika sholat, menengok kanan, menengok kiri. Ya, menengok kanan memang nggak jadi patokan batal. Sebetulnya nengok satu kali nggak jadi batal. Mau berapa kali juga nggak jadi batal. Asal jangan terus-terus, asal jangan terus-terusan. Tahu nggak? Asal ulah tuluy-tuluy. Ya, tidak boleh. Ya, tetap kita harus fokus. Mata kita lihat ke mata kita, kepala kita tetap ke kiblat. Mata kita lihat ke sujud. Dada kita ke arah kiblat. Terus sambil berdiri. Apalagi muzawijan, sambil merenggangkan. Ya tuh. Jeung ketika ayeuna urang menghadap kiblat bari nangtung kan ieu anu wajibna kan nangtungnya, anu wajibna anu mampu yaitu yang mampu harus sambil berdiri. Muzawijan harus merenggangkan. Ya tuh, direnggangkan baina qadamaika, antara dua telapak kaki kamu. Ya antara dua telapak kaki. Kumaha maksudnya direnggangkan? Dan apa? Di sini dikasih tahu ya, merenggangkan dua telapak kaki itu sampai mana sih? Apa? Di sini dikasih tahu ya, mana? Allah. Nah, biqadri shibrin. Apa? Ku sakira-kira, ku sakadar apa? Satu jengkal. Ya, jadi begini ini. Jadi ketika kita berdiri, direnggangkan direnggangkan Jadi ketika kita kan menghadap kiblat, tadi kan syaratnya menghadap kiblat, dada kita fokus, mata kita ke sujud, ya, dada ke kiblat, mata ke sujud. Terus apa lagi? Kaki kita apa? Muzawijan, direnggangkan baina qadamaik, antara dua telapak kaki. Apa? Jadi kira-kira satu jengkal begini, no, berarti ini satu jengkal. Nah, tuh segini, ya, tuh tinggali, dan segini jangan tuh berdirinya kita, tahu gak berdirinya ketika sholat wajib maupun sunnah apa? Telapak kaki kita jangan dirapetkan, jangan dirapetin. Kayak cewek kalau begini, tahu gak? Kalau dirapetin kaki kita, telapak kaki kita kalau dirapetin itu kayak cewek. Kalau cewek jangan kayak laki-laki, direnggangin. Kalau laki-laki direnggangin sekira-kira satu jengkal. Jangan terlalu begini. babak. Tahu gak? Itu berlebihan israf. Itu mengganggu kepada sholat yang lain. Itu mengganggu. Itu mengganggu mengganggu kepada orang yang sholat di pinggir kita. Jangan begini, jangan, itu berlebihan. Ya. Sunnahnya itu, nah segini satu jengkal aja, biqadris sibrika ya. Kira-kira satu jengkal aja perkiraan. Ulah rapat teuing. Nah, kalau rapat ini kayak perempuan. Kalau terlalu rapat itu sama kayak perempuan. Jadi tasabuh, ya itu tidak boleh, makruh ya. Jadi tidak mendapatkan sunnah. Sunnahnya itu satu jengkal aja nih perkiraan. Ya, begitu.
Apalagi? Tuh ya, jadi jangan dirapatkan. Terus yang terakhir, ketika kita sholat, disunahkan harus membaca atau adab-adabannya harus membaca waqra qul a'udzu birabbin nas tahassunan biha minasyaiton. Yang terakhir, ketika kita sholat wajib, terutama khususnya sholat yang 5 waktu itu, harus dibiasakan adab-adabannya itu harus membaca qul a'udzu birabbin nas malikin nas dan seterusnya. Saya mau nanya nih. Siapa? Ente Han. Han, biasanya kamu kalau sholat yang 5 waktu, biasanya kamu suka membaca qul a'udzu birabbin nas apa enggak? Enggak. Ya di sini sekarang kan udah tahu ya bahwa di kitab Bidayatul Hidayah dijelasin adab-adaban atau sunnah juga ya, ketika kita sholat harus diawali membaca qul a'udzu birabbin nas. Itu salah satu adab-adaban sholat. Banyak kan sebelum sholat yang kita diharuskan melaksanakan sunnah-sunnah. Ya salah satunya juga qul a'udzu birabbin nas itu harus dibaca ya ketika kita mau sholat. Biar dijaga dari syaitan. Ya mungkin udah tahu ya makna kandungan qul a'udzu birabbin nas. Ya dijaga dari setan, dari jin, dari manusia-manusia. Ya banyaklah. Ya qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi terakhir adab-adaban atau sebelum kita melaksanakan sholat, terutama yang 5 waktu, itu jangan lupa untuk membaca qul a'udzu birabbin nas. Biar kita dijaga dari bisikan-bisikan setan, dari godaan-godaan setan, dari jin, ya, dari godaan-godaan yang membahayakan terhadap kita, terutama ketika kita sholat, biar tidak digoda, untuk menjaga kekhusyuan juga ya. Itu. Jadi satu kali lagi ya, wayahna nya tih qul a'udzu birabbin nas ya, sebelum sholat harus dibaca. Wallahu a'lam. Syekh, bangun. Bangun nih. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min julumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tudihuli ma askala hatta yufhama innaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta allamul ghuyub subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Komat. Langsung. Komat. Allah Akbar, Allah Jadana Muhammad Rasulullah. Hayalah salah, hayalah falah, qamati salah, Allah Akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dah ya satu hayam eksis. Terus nu teu boga wudu heula.
Anu teu boga wudu lah. Yang tidak punya wudu dulu. Terus. Ya. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله الذي لي ولوالدي ولرسولي ولمشايخنا ولإخواننا ولإخواتنا ولجميع المسلمات والمؤمنين والمؤمنين منهم والأموات. أستغفر الله الذي لي ولوالدي ولأصحابي ولجميع الأمجاد ولمشايخنا ولإخواننا ولإخواتنا ولجميع المسلمات والمؤمنين والمؤمنات منهم والأموات. أستغفر الله الذي لي ولوالدي ولأصحابي ولجميع ولمشايخنا ولإخواننا ولإخواتنا ولجميع المسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله الذي لي ولوالدي ولأصحاب الكرب والجميع ولمشايخنا ولإخواننا ولإخواتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك كل شيء لا إله إلا الله لا شريك له له الملك له كل شيء لا إله إلا الله لا شريك له له الملك له كل شيء لا إله إلا الله لا شريك له له الملك له كل شيء لا إله إلا الله لا شريك له له الملك له كل شيء لا إله إلا الله لا شريك له له الملك له كل شيء لا إله إلا الله لا شريك له له الملك له كل شيء لا إله إلا الله لا شريك له له الملك له كل شيء اللهم أعزني من النار 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 السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة نار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع للمعصية ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع الجد منك الجد. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أرسل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة على العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله يا رب أنت مولانا سبحان الله.
بسم الله. الله أكبر. الله الكبير والحمد لله سبحان الله وبحمده لا اله الا الله شريك له الملك والحمد لله ويميت وعلى كل شيء قدير رسول الله ولكن لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وسلم ورد الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله وعن أصحاب رسول الله أجمعين. سبحان ربي العلي العلي الوهاب. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا من الغايات من جميع الخيرات من الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك فقها في الدين وزيادة في العلم وكفاية في الرزق وعافية وصحة في البدن وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت ولذات النظر إلى وجهك الكريم يا أرحم الراحمين ويا خير المسؤولين. اللهم بارك لنا في ذرياتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. ربنا زدنا علما وارزقنا رزقا واسعا ووفقنا عملا صالحا وتب علينا توبة نصوحا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. 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 ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه